Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Munfaridin, CGB Angkatan 9. Berikut saya akan paparkan demonstrasi kontekstual Modul 31 Pengambilan Keputusan Berbasis Nilai-nilai Kebajikan sebagai Pemimpin. Studi kasus Kepala SMP Negeri 205 Jakarta dan Kepala SMK Islam PB Sudirman 1 Jakarta. Dengan pembimbing Ibu Sriwardani MPD sebagai fasilitator dan Ibu Faridah SPD sebagai pengajar praktik. Berikut wawancara Kepala SMP Negeri 205 Jakarta, Bapak Abdullah MPD. Baik Pak Farid, terima kasih atas pertanyaannya mengenai dilema, ya, ada dilema moral ya, ada etika dan sebagainya. Rujukan moral. Nah itu memang beberapa masalah ya kan yang memunculkan dilema juga sebagai kepala sekolah dalam mengambil keputusan. Karena mungkin di satu sisi apabila ya kan di keputusan A maka akan berdampak mungkin ke B gitu kan ya. Betul. Nah maka sebagai seorang kepala sekolah dalam keputusan itu benar-benar dipertimbangkan dengan matang, dan biasanya saya sebagai kepala sekolah dalam mengambil keputusan itu kalau hal yang dianggap rumit ya kan tidak bisa diputuskan secara spontan atau dadakan gitu ya. Itu pasti memerlukan musyawarah, terutama dengan tim manajemen ya kan, karena kita di sini tim manajemen, ada para wakil, staf, itu kita ajak kompromi, ajak berdiskusi untuk memutuskan tersebut agar apa yang kita putuskan dapat menghasilkan hal yang terbaik sesuai dengan harapan kita, baik berhubungan dengan peserta didik maupun dengan pendidik. Kira gambar seperti itu. Siap. Jadi gambarannya Pak. Luar biasa. Kira-kira langkah-langkahnya Pak yang diambil, bisa contoh kayak masalah siswa nih gitu. Kira-kira langkah-langkahnya apa saja Pak yang bisa? Misalnya kejadian seperti apa misalnya? Contoh kayak si Rafli nih gitu. Si Rafli nih yang yatim piatu gitu kan, yang memang terhitung yatim piatu kan gitu. Terus dia tuh jarang masuk gitu kan. Terus dari pihak sekolah itu seperti apa langkah-langkahnya? Oke, ya. Jadi kalau ada anak kita peserta didik gitu kan, terus ada masalah seperti itu, jarang masuk, kemudian kan kita cari tahu apa sih penyebabnya anak tersebut jarang masuk ini kan, ya pasti ada faktornya ya kan ya, A, B, C sampai D dan seterusnya begitu kan. Hanya kan biasa di sekolah itu wali kelas bersangkutan ya kan, kenapa peserta tersebut jarang masuk. Nah nanti dari situ informasi dapat, mungkin wali kelas juga dapat informasi dari wali muridnya atau orang tua peserta tersebut. Nah nanti situ pihak sekolah ya akan menyikapi, akan mengambil sikap yang terbaik buat tersebut. Tapi pada intinya pihak sekolah tidak akan ya kan berusaha semaksimal mungkin tidak akan mengeluarkan peserta didik. Bagaimana kita berusaha peserta didik itu tetap bersekolah sampai tuntas, sampai tamat. Terus kira-kira tantangannya apa Pak? Yang menjadi tantangan kalau bisa ada dilema seperti itu, tantangannya? Ya tantangannya misalnya kalau kita mengambil sikap ya kan, sikap yang kita ambil, misalnya keputusan kita ambil, ya memang di satu sisi kalau misalnya kita berharap dia tetap sekolah ya kan, ya memang ada sesuatu mungkin yang dianggap oleh pihak lain kurang baik gitu ya. Tapi ya sebagai pimpinan tetap harus mengambil sikap, untuk puncaknya mengambil sikap untuk hal yang terbaik, walaupun nanti ada ya apa ya kalimat-kalimat atau ada yang kurang pas, ya kita bisa luruskan. Tapi pada akhirnya teman-teman atau bapak ibu guru dan anak semua bisa maklumi, bisa mengerti setelah mereka
kita beri masukan, kita beri informasi. Tapi kalau informasi mungkin kalau hanya mendengar dari luar, oh kok seperti ini, oh seperti itu. Tapi setelah mereka tahu ke dalamnya diberi penjelasan, oh seperti ini ada umumnya, mereka menerima. Dan alhamdulillah kita juga pernah yang seperti itu ya kan, nah, kita sampai lulus, sampai tamat ya kan, bisa tuntas. Kalau jadwal kira-kira dijadwalkan nggak Pak? Misalnya ada menangani kasus ini, jadwalnya ini gitu. Misalnya menangani kasus siswa, jadwalnya ini gitu. Kalau jadwal untuk penanganan itu kan tergantung ya. Situasi, situasional ya. Betul. Jadi kalau memang oh ini oke nih seperti ini ya kita harus agendakan segera. Karena kalau ada suatu masalah gitu kan, kita jangan sampai ditunda. Harus segera kita tuntaskan. Karena kalau masalah itu jangan kita tinggalkan, tidak akan selesai. Kalau ditinggalkan, kalau ada masalah itu harus kita tuntaskan, harus kita selesaikan segera dan secepat mungkin. Gitu. Karena kalau kita tinggalkan, kita abaikan, nanti masalah itu bukan satu, bahkan bisa tambah jadi dua bahkan bisa tambah jadi tiga. Apalagi masalah merembet mana-mana ya kan, seperti itu kan. Maka pada masalah sedikit kita harus diambil tindakan supaya semua itu dapat terselesaikan dengan baik. Kalau seseorang misalnya atau wakil atau staf, kira-kira ada nggak sih seseorang yang mempengaruhi Bapak dalam pengambilan keputusan gitu, misalnya siapa gitu, terus tiba-tiba oh ini menurut ini gitu ya, ada nggak kira-kira? Yang namanya dalam sebuah tim ya, itu kan karakter ya, terkadang itu terbawa ya kan, ikut mempengaruhi dalam mengambil sebuah keputusan ya kan, karena yang nama karakter itu biasanya tidak bisa dibendung gitu kan ya. Tapi itu saya anggap sebagai sebuah diskusi, sebagai sebuah masukan. Saya senang begitu. Jadi kalau kita di situ ada tim manajemen, ada wakil yang menyampaikan masuk Pak seperti ini atau Bu seperti ini atau seperti itu, saya terima dengan senang hati gitu kan. Tapi keputusan itu tetap ya kan kita ambil terbaik, bukan berarti oh terpengaruh ini kemudian apa kata dia ya kan, walaupun nanti hasilnya kan dianggap bertentangan. Tidak begitu, tetap pendapat A, pendapat B, pendapat C kita terima, kita tampung ya kan, tapi nanti kita ambil keputusan terbaik, bukan hasil oh si A begini, si B begini, tidak. Berarti setiap kali ada kasus berarti ada pembelajaran yang dipetik ya Pak, atau hikmah yang bisa dipetik dari kejadian gitu, kayak misalnya kayak contoh tadi siswa yang memang oh ternyata ada latar belakang yang apa ya membelakangi kenapa dia jadi malas sekolah, kemudian ada siswa lain yang memang latar belakangnya berbeda dari kasus-kasus tersebut. Itu menurut Bapak nih dari kasus-kasus siswa dari latar belakang yang berbeda-beda dari kasus yang berbeda itu kira-kira pembelajaran yang paling bermakna apa sih Pak? Kalau saya gini ya, jadi memang setiap ada permasalahan itu ada kasus A, B, C gitu ya, yang tadi katakan berbeda-beda, itu benar berbeda-beda. Terus pembelajaran apa yang kita dapat dari situ? Ya, saya senang itu apabila permasalahan itu bisa terselesaikan dengan baik. Itu sangat kita senang kan ya. Selesaikan itulah sebuah pengalaman yang berharga buat saya gitu kan ya. Kalau saya lihat masalah itu bisa terselesaikan. Memang macam-macam. Ya kan, entah itu anak murid, ya kan, entah itu mungkin di guru, mungkin ya kan, entah itu ada di tenaga pendidikan dan sebagainya kan, macam-macam. Tapi dalam misalkan gimana sama oh tidak, tergantung kasusnya, permasalahannya. Oh kalau ini berarti menyikapinya seperti ini, oh kalau ini seperti itu, kalau itu begini, sebagainya. Jadi kita lihat, jadi kita tidak pukul rata. Oh ini begini, menyelesaikannya begini semua, tidak bisa, ya kan. Jadi memang kita lihat latar belakangnya apa, ya kan, mengapa jadi begini. Mengapa jadi begitu, sehingga nanti kita bisa mengambil keputusan. Keputusan kita ambil ya tidak jauh dari yang kita harapkan begitu. Berarti semakin lama ada kasus, ya, semakin lama kita menjabat sebagai kepala sekolah, semakin banyak kasus, semakin banyak pula kita bisa memberikan satu kebijakan-kebijakan yang memang bisa memberikan kebaikan buat banyak orang. Betul, sangat betul itu.
Semakin lama kita di situ, semakin banyak pengalaman kita, ya akhirnya sih berdoa yang mudah-mudahan kasus nggak ada ya kan. Iya. Tapi nggak mungkin juga kan. Namanya manusia. Yang namanya manusia ya kan, tetap ya kan sekecil apapun ya kan, Betul. pasti ya kan di sekolah ya kan, Iya. berbagai macam guru, Iya. murid ya kan, hampir 1.000 kan itu ya. Dan di rumah tangga aja Pasti ya kan, ada. iya pasti ada kan. Yang nanti dia satu mau A, satu mau B, satu mau C kan. Kalau kita nggak bisa menyikapinya, Iya. ini bisa masalah juga gitu kan. Betul, Ya betul. apalagi banyak ini, kita harus bisa menyikapinya, harus suntur lah. Iya. Harus suntur ya kan. Nggak bisa aku begini terus, nggak bisa, tapi harus suntur ya. Siap. Baik, terima kasih banyak Pak. Terima kasih, Ini Pak. luar biasa sekali, menginspirasi sekali buat saya, terutama sebagai calon guru penggerak, dan mungkin bisa bermanfaat untuk orang banyak, karena memang nanti kita akan upload dan bisa memberikan inspirasi banyak orang. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut wawancara dengan Kepala SMK Islam PB Sudirman 1 Jakarta, Ibu Sugiyarti MPD. Selama ini, bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di sekolah Ibu? Dengan mendengarkan secara langsung dari berbagai sumber terkait dan melakukan observasi atau pengamatan secara langsung sebelum menyimpulkan kebenaran kasus tersebut. Selama ini, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Di sekolah kami sering menggunakan pendekatan secara personal untuk memahami apa yang terjadi sebenarnya dengan melibatkan orang tua atau wali dan peserta didik, didampingi oleh guru BK serta wali kelas, dan kemudian musyawarah untuk mufakat bersama komunitas sekolah jika itu diperlukan. Langkah-langkah yang Ibu lakukan biasanya selama ini gimana, Bu? Lalu kami memberikan beberapa solusi, diantaranya yaitu menurunkan KKTP khusus untuk ABK, kedua memberikan bentuk atau strategi asesmen yang berbeda dari peserta didik yang normal, sehingga melalui forum komunikasi inilah kita mencari solusi bersama, meminta pendapat semua pihak, terutama guru yang langsung berhubungan dengan peserta didik berkebutuhan khusus tersebut, sampai akhirnya muncul mufakat untuk kebaikan bersama tanpa merugikan satu dengan yang lainnya. Terutama disinilah, di forum inilah kita menyampaikan kepada seluruh guru bahwasannya untuk anak-anak ABK memang perlu diperlakukan khusus atau berbeda dengan anak-anak yang normal pada umumnya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan untuk kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang menjadi tantangan adalah harus berani mengambil resiko. Kadang kita takut sebelum mencoba, takut berhadapan dengan orang tua yang temperamen, guru yang mungkin egois. Padahal setelah kita coba duduk bersama dengan pendekatan kepada orang tua, kepada teman-teman atau unsur sekolah, dengan kepala dingin, masalah sepelik apapun dapat diselesaikan meskipun kadang tidak semua sesuai dengan harapan. Hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan? Hal-hal yang menjadi tantangan adalah harus berani mengambil resiko. Kadang kita takut sebelum mencoba, takut berhadapan dengan orang tua yang temperamen, guru yang mungkin egois. Padahal setelah kita coba duduk bersama dengan pendekatan kepada orang tua, kepada teman-teman atau unsur sekolah, dengan kepala dingin, masalah sepelik apapun dapat diselesaikan meskipun kadang tidak semua sesuai dengan harapan. Kira-kira ada jadwal nggak setiap kali ada masalah dilema etika, Bu? Kasus itu hadirnya biasanya tiba-tiba. Jadi tidak ada waktu khusus untuk menyelesaikannya.
Tinggal dilihat seberapa urgensinya harus segera diselesaikan. Jadi semakin cepat selesai kasus, semakin baik, dan semakin kita biasa berkoordinasi dengan unsur sekolah atau berbagai unsur dalam satuan pendidikan, maka semakin mudah kita menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi di. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan selama ini? Faktor data dan komunikasi antar komunitas sekolah atau unsur sekolah memudahkan kami menyelesaikan masalah yang ada di satuan pendidikan kami. Dari semua hal yang tadi Ibu sampaikan, pembelajaran yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika. Pelibatan berbagai unsur atau komunitas sekolah sangat penting dalam perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut dari berbagai kegiatan atau program sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan satuan pendidikan. Terima kasih banyak atas waktunya, terima kasih atas bantuannya, dan terima kasih atas kesediaannya saya wawancara. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menginspirasi banyak orang.